Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada hari ini di tugas Hukum Lembaga Keuangan kelas H1 kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Putusan tentang Kejahatan Perbankan. Perkara dengan nomor 237/B/2015/Pengadilan Negeri Kupang. Dan perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Identifikasi putusan pengadilan. Jangan lupa disimak teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafia, NIM D1A021634. Baik, di sini saya akan membacakan bagian pertama para pihak. 1. Nikolaus Ladi SH.MH sebagai terdakwa. Yang kedua, Petrus Taluhurin ALS Peter sebagai terdakwa bersekutu dengan saksi Peter. Yang ketiga, Mikael Henggong sebagai saksi. Yang keempat, Francisca Somi Biri ALS Ancis sebagai saksi. Lanjut ke kasus posisi. Yang pertama, tanggal 26 April 2008, bahwa pada saat mendirikan dan mengoperasikan lembaga kredit finansial atau disebut LKF, Mitra Tiara yang bergerak di bidang usaha pelayanan kredit dan usaha simpan pinjam, terdakwa Nikolaus Ladi SH.MM bersama para saksi hanya dimiliki akte pendirian lembaga kredit finansial atau LKF. Yang kedua, terdakwa menjelaskan penggunaan uang nasabah tersebut adalah digunakan untuk pembayaran bunga simpanan sebanyak 10%, pembelanjaan ATK untuk gaji karyawan, dan untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan, dan juga mobil. Yang ketiga, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk biaya pencalonan sebagai wali kota Kupang periode 2010 hingga 2015 sebesar 1 miliar dan pembelian mobil pribadi. Perkenalkan, nama saya Niketut Berliana Nadia Paramita, NIM D1A021635. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kasus posisi. Yang keempat, terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu ke-1, melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Yang kelima, terdakwa sudah mendapatkan nasabah sekitar belasan orang dengan simpanan terbesar saat itu sebesar 15 juta, dan saat itu isi terdakwa atas nama saksi Maria Bernate Budi Gapun yang biasa dipanggil Mei juga menjadi nasabah awal. Saat itu terdakwa sebagai ketua dan saksi Petrus Taluhurin sebagai anggota. 3. Tuntutan pasal dan alasannya. Tuntutan yang didapatkan oleh Nikolaus Ladi SH.MM adalah sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 junto, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena Nikolaus Ladi SH.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Desta Evenerimita. Di sini saya akan membacakan bagian keempat, yaitu pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pasal 46 ayat 1 JO pasal 16 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan JO pasal 55 ayat 1, maka terdakwa telah terbukti secara sah menyatakan melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan ke-1, menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ke-1, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab akan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, yaitu
Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan telah dipertimbangkan serta memenuhi unsur-unsur pasal 446 ayat 1, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 55. Sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pembelaan penasihat hukum terdakwa ditolak oleh majelis hakim. Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung jawab di depan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan selayaknya dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Perkenalkan, nama saya Nimade Cahaya Devi Widyasari dengan NIM D1A021636. Di sini saya akan melanjutkan tentang pertimbangan. Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa di persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, terdakwa menikmati hasil perbuatannya. Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang yang menjadi nasabah LKF Mitra Tiara, di mana nasabah tersebut telah kehilangan uang miliknya yang disimpan di LKF Mitra Tiara. Yang kedua, terdakwa tidak bertanggung jawab akan usaha atau lembaga yang didirikan, di mana terdakwa tidak berusaha untuk mengganti dana nasabah yang disimpan. Baik, di sini saya Nurpa Nabila Sahara, NIM D1A021638. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya. 3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya. Pada sisi lain, diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku. Mengingat pasal 46 ayat 1 juga pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini. Putusan.
mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nicholas Ladi SHMMM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Nicholas Ladi SHMM dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar 10 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.